Silakan duduk. Menjadi terpilih itu sama dengan memiliki hak penuh. Hak penuh, tidak ragu, amin. Saudara kalau memiliki tiket, saudara, tiketnya pasti ada seatnya, tempat duduknya, pesawatnya jelas, pesawatnya saudara-saudara sudah beli di maskapai, saudara sudah bayar, dan sudah ada bukti pembayaran, dan saudara memiliki tempat duduk. Jangan sampai saudara didudukan di pila-pila kapal atau pesawat. Sudah pasti ada tempat, maka waktu kita naik, kita memiliki keyakinan, kecuali satu hal, kecuali kita terlambat. Ya, kecuali kita terlambat, kita akan ditinggal oleh pesawat. Tetapi kalau kita sudah siapkan semuanya itu, maka kita memiliki hak penuh. Keyakinan menjadi memiliki hak penuh itulah proses hasil dari proses terpanggil menjadi terpilih. Banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Apakah orang masuk surga itu lebih banyak daripada orang yang tidak masuk surga? Tidak. Lagi, apakah orang yang masuk surga lebih banyak dari orang yang tidak masuk surga? Tidak, lebih sedikit. Sudah mau di kelompok mana? Sedikit itu memang tidak enak. Tapi sedikit yang berkualitas itu enak. Amin. Karena kita tidak buang-buang waktu dengan mengurus-urus sesuatu yang tidak perlu diurus. Dan itu sebabnya saya selalu terus bersama istri, kami suami istri fokus kepada siapa yang Tuhan percayakan, siapa yang Tuhan beri pada kami. Tidak fokus kepada siapa yang Tuhan tidak beri. Karena kalau kita fokus kepada apa yang Tuhan beri, maka ada sekian banyak orang yang akan berterima kasih di ujung jalan ini dengan mengatakan, terima kasih, kami telah dibina selama ini. Dan kami tidak menyesal pembinaan itu telah kami lewati, karena hasilnya itu adalah sesuatu yang tidak dapat diambil dari kita. No transferable. Saudara bisa punya harta, tapi orang bisa apa istilahnya balik nama diam-diam. Tiba-tiba rumah kita atas nama orang lain. Tetapi kalau saudara punya kerohanian tidak bisa dibalik nama. Makanya ada tetangga, dia tidak mau DP nama dibalik nama. Dia tidak mau. Siapa tante tidak mau dibalik nama? Saya DP nama Maya Rolot. Loadingnya lama. Di PKB suruh kan nama tante supaya ringan. Tidak mau balik nama. Siapa tante mau dan balik nama? Masalahnya dari nama Maya Rolot. Terima kasih sudah loading. Panggilan dan pilihanmu. Ayat berapa tadi? 10. Panggilan dan pilihanmu makin teguh. Makin teguh berarti di situ terdapat proses. Betul? Artinya ada panggilan dan ada pilihan yang makin lemah. Amin. Kalau panggilan dan pilihanmu makin teguh berarti ada proses minus dan proses plus. Proses naik dan proses turun. Kalau Kristen jangan turun. Iman Kristen jangan mandek. Amin. Kalau mandek tidak ke atas, tidak ke bawah, stop. Ya. Kristen harusnya menambahkan, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan kita, pilihan saya makin kuat, makin teguh, makin fix, makin solid, makin apa tak tergoyahkan. Karena satu saat kita berhadapan dengan masalah sendiri-sendiri. Sudah tidak didampingi oleh suami, oleh istri yang saudara cintai. Saudara istri yang kuat rohani itu tidak akan berbagi dengan suami. Kalau istri kuat rohani dan kita, tapi istri kuat rohani sekali. Jadi biasanya rohani kita keikut belakang. Tapi waktu masa antikris, saudara, istrimu akan kuat, tapi kau belum tentu kuat. Karena kuat tidak bisa berbagi. Dompet bisa berbagi, tapi kuat lemah orang tidak bisa berbagi. Amin. Makanya bab kuat jangan tergantung kuat orang lain. Kalau orang lain lemah, jangan saudara jadi lemah. Kalau orang lain kuat, jangan saudara jadi lemah.
Jadi kalau orang lain kuat, kita juga harus kuat. Tapi kuatnya ini memang bukan karena kita saja, tapi karena firman dan Roh Kudus yang mentransform hidup kita. Haleluya. Matius 22:14. Saudara, jangan lupa, jangan santai, jangan main-main kekristenan ini. 2023, waktu saya masih remaja tahun 80-an, itu sedikit-sedikit berita kedatangan Yesus, tinggal 18 tahun. Karena tahun 2000 toh 82, tinggal 18 tahun. Mendekati 99, Tuhan semua datang. Saudara, sekarang sudah lewat 23 tahun, tapi sudah semakin dekat. Amin. Kedatangan Tuhan ada dua, secara general dia datang di awal-awal, dan secara personal ketika seseorang mati. Nah, siapkan itu dengan baik. Mari lihat, banyak yang apa? Silakan baca. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Haleluya. Saya sengaja di layar ada di Alkitab saudara, orang baca supaya ini lengkap, mata, telinga, kurang hidung dan mendengar firman ini. Haleluya. Kalau ini nak berubah atau nak mengubah, itu bukan salah firman, men. Sementara kita kalau ada berkat kita mau beli layar LCD besar, LED besar belakang ini. Amin. Haleluya. Karena segala sesuatu yang boleh kita upayakan supaya firman itu masuk, kenapa tidak? Amin. Jadi firman itu penting. Dan firman itu bukan sesuatu pilihan, boleh tidak, boleh ya. Nah, banyak yang terpanggil, sedikit banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya mau masuk di kelompok yang terakhir. Karena kelompok yang terakhir ini jalannya sempit. Tidak disanjung-sanjung orang. Tidak populer. Tidak terkenal. Bahkan tidak menjadi teman baik, karena makin saudara rohani, orang rohani akan menghindar. Mengerti? Makin saudara rohani, orang duniawi akan sakit giginya. Susah rupa rohani. Mana rumah pendeta dong anak? Saudara kan banyak di sosial seperti itu kan? Jawab mereka daripada anak pok-pok. Betul? Anak sedikit-sedikit ayat daripada anak sedikit-sedikit gosip. Amin. Kalau kamu sedikit-sedikit gosip aja senang, kenapa saya sedikit-sedikit ayat mau susah? Haleluya. Gereja-gereja terus mana? Daripada mana Pak terus tiap malam. Haleluya. Buka mata. Ketika ditekan, tekanannya itu kita bisa balik dengan mengatakan, orang ini biar menderita begini masuk pasti surga. Kok mana? Amin. Haleluya. Jangan terlalu banyak takut dengan orang berkata-kata. Gereja tidak hidup dibangun oleh opini publik. Orang tekan kita, balik lagi pakai firman. Firman adalah pedang yang bermata dua. Jangan picu dan Bethesda. Arahkan kepada filsafat yang mereka gunakan. Amin. Kamu jangan jadi bodoh. Amin. Mana gereja-gereja terus tidak pada mana? Andi pantai terus kita gereja tidak sia-sia. Oke. Ayat yang saya ingin saudara lihat sebagai sebuah cerita sederhana supaya paham. Ternyata orang biar sudah masuk di gereja masih dipilih. Loh, jadi harus apa? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu penting. Kalau tidak sungguh-sungguh, resiko tanggung sendiri masing-masing. Ayo kita lihat Matius 13:47 sampai 51. Saya mengalami beberapa kendala dalam hal berkhotbah, terutama dalam hal materi. Sudah tidak bisa print, tidak bisa hidup laptop, semua pokoknya tidak jadi. Laptop ini baru luar biasa canggih, tapi mau bukan, tidak bisa kurang topi dia baru. Orang dicas, kalau saya hidup ngecas salah lubang. Di tambah headphone orang cok ngecas. Lagi apa dia hidup salah cok. Demikian pula kalau tangkap ini kita bicara soal ikan-ikan yang dipilih. Firman Tuhan Matius 13 ayat 47, 48, 49 dan 50, 51. Ya. Demikian pula hal kerajaan sorga. Hal kerajaan sorga ini so masuk ya. Ya. Ya, lanjut.
Itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Ayat 48. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Ayat 49. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Ya. Ayat 50. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Ya. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. 51. 51. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Haleluya. Perhatikan baik bahwa kerajaan Allah berarti bicara ini tentang sudah ada dalam kerajaan Allah. Dan orang itu sudah masuk dalam jala. Betul, ikan tadi masuk jala ya? Ayat berapa sudah masuk dalam jala? Artinya kalau rupa panggilan sota masuk orang-orang yang terpanggil. Ayat berapa jala itu? Yes. Saudara lihat ini penjelasan ini luar biasa. Di ayat berapa? Di sini. Ya, nah apa? Buka. Ya, tidak cari-cari jalan pada bermaksud buka. Satu kali kami ada kuliah, ada memberi ujian di Katamso turun dari 17 turun. Kalau di sekitar situ kan ada toko DP nama Hawa Baru. Kalau satu dosen suruh mahasiswa, jangan pergi akan beli kemari pulpen di toko udara segar. Dia putar toko udara segar. Dia bilangnya, nggak ada udara segar. Di bawah ada yang nggak baca di besar sekali. Orang yang dosen-dosen dulu bilang, oh, yang OP maksud Hawa Baru. Hawa Baru dong udara segar atau DPRT? Kalau nama toko tetap nggak boleh ganti. Betul? Jadi itu dia cari-cari jalan ada apa, tapi maksud buka. Malah artinya sama. Jadi kalau nama nggak bisa diganti. Saudara-saudara, orang yang sudah masuk dalam jalan masih dipilih. Ayat 40 berapa? 8. Ayat 48. Baca lagi. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Nah, jala ini kan atau pukat ini adalah gereja so penuh ini. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Ada dua jenis ikan, tapi sebelumnya berbagai jenis berbagai jenis ikan. Mulai kalau di laut cakalang, tuna, deho, madidihang, tude, tindaro, apa lagi? Roa, ikan terbang, Antoni, Kanggara, macam-macam. Ikan batu, pokoknya semua ikan. Tetapi setelah masuk di dalam jala, ini ikan-ikan ternyata disortir. Kalau disortir, dipisah dari yang baik dengan dipisah yang baik dari yang tidak baik. Yang tidak baik dipisah, dikeluarkan dari kelompok yang baik. Saya baca dalam bahasa aslinya, kata ikan yang tidak baik pakai kata sapros. Sapros artinya busuk, rotten. Bahasa Indonesia saya takut salah baca. Membusuk, ikan yang membusuk. Ternyata saudara, ada orang kan tangkap jala, tak menangkap ikan di jala. Kalau yang ini kan langsung dari laut ke pantai. Tapi ada orang yang menangkap ikan berbulan-bulan di laut, nanti pulang kalau sopol itu palka, baru orang sortir. Jadi ada ikan yang membusuk. Oh, baru tarik dari pakai, masa semua membusuk? Saya kasih tahu saudara, hidup kita kalau tidak diproses, dibentuk, hidup kita kalau tidak dibentuk, itu akan membusuk. Amin. Nah, saya mau minta Saldi mau datang duduk di depan. Saldi mau. Oke.
muka sekali. Di muka sekali. Nah, supaya saya bisa pantau dia dong. Kita menjadi orang-orang terpilih, amin. Nah, saudara, menjadi orang terpilih itu supaya kita perhatikan, jangan sampai seperti ikan kita membusuk atau dirusak oleh seseorang dan tidak layak guna. Saudara, orang yang tidak bertumbuh itu tujuan akhirnya akan dirusak. Karena Tuhan mau kita bertumbuh, iblis mau kita tidak bertumbuh. Kalau kita tidak bertumbuh, maka kita adalah makanan iblis. Katakan amin. Dan kalau kita dirusak oleh seseorang, dan akhirnya kita menjadi orang yang lusuh, kumuh, dan lain-lain. Rohaninya sudah tak bergairah, tak bersemangat. Walaupun sudah lihat duit sudah bersemangat, tapi ibadah sudah kurang bersemangat. Ini pemilihan mulai proses terjadi. Ikan itu, kemudian ayat itu bilang, sapros, ikan itu unfit to use, tidak layak dipakai, tidak layak dikonsumsi, worthless, tidak layak. Tapi ikan yang baik, saya baca ikan yang baik itu bahasa Yunaninya, ada baik agathos, ada baik kalos. Nah di sini kalos artinya beautiful, handsome, excellent. Ibu Gembala, minta tolong itu yang ada kirim tadi bahasa Inggris itu dikirim ke grup jemaat. Itu ada yang saya ada kutip supaya jemaat boleh buka di grup WA arti kata baik, ikan yang baik pakai kata kalos, kirim di grup jemaat, supaya jemaat boleh lihat. Beautiful, handsome, excellent, pure. Nah, luar biasa, yang baik. Dan saudara menjadi beautiful itu tidak mungkin tanpa proses. Amin. Kalau saudara mau ada pesta, hubungi Happy. Karena dia punya vendor, yaitu salon yang bisa make up orang supaya cantik. Karena kalau saudara menjadi pengantin tidak mandi, tidak make up, tidak layak jadi pengantin. Jadi kualitas kita kalau lihat dari sisi ikan, maka saya dan saudara berusaha supaya pastikan kualitas saya kualitas kalos bukan sapros. Haleluya. Nah gitulah. Saya melihat Saldi, amin. Kalau dia duduk di depan begini memang berwibawa sekali. Kalau dia duduk di belakang sama dia adik-adik, karena dia suka anak tuh. Nah, kalau dia duduk di depan kurang pakai dasi dapat dia gembala. Semangat, amin. Haleluya. Nah, proses dari terpanggil menjadi terpilih kita mau masuk. Pemilihan itu pertama berhubungan dengan apa? Saudara mau tahu bahwa proses pemilihan itu berhubungan dengan apa? Apa yang saudara sedang alami? Kemudian saudara paham, oh ini proses pemilihan ternyata. Apa yang sedang saya kerjakan, alami, jalani? Oh ternyata ini berhubungan dengan proses pemilihan hidupku. Nah, tangkap ini. Yang pertama adalah pemilihan berhubungan dengan respon pada firman. Pemilihan berhubungan dengan respon pada firman. Karena orang mendengar firman akan menjadi terbagi tidak dua kelompok. Mendengar, ada bahasa bilang gini, pada hari ini jika engkau mendengar baik, mendengar baik, melakukan dengan setia. Berapa banyak orang sibuk jadi pelaku firman, tapi tidak punya waktu untuk dengar firman. Jadi salah terus toh? Betul? Saya kasih contoh kemarin, ini cuma setting situasi. Orang yang mau atur tu AC biar jo DP tingkat dingin 22. Terus aku atur karena tukang ada suruh supaya dia jangan langsung berat. Kasih dulu 22. Nanti kalau dia lama kasih 16. Mana ada kata orang baru datang lalu dia 22 ya? 22.
Jadi dia so ambil inisiatif, dia so kasih turun 16. Karena dia perintah dia tidak dengar, betul? Betul? Jadi kalau saudara tidak dengar firman, melakukan sesuatu baik, tapi bisa salah. Haleluya. Satu waktu ada pesta. Malam seperang pagi mau pakai pesta, ketahuan 2 kakak beradik. Mereka punya adik paling bungsu mau kawin laki-laki. DP celana terlalu panjang. Kau 2 kakak beradik ini bilang besok dia terang potong karena tak lebih 10. Kau tuh 2 kakak ini gelisah. Nah kakak besok nana Diki. Jadi itu satu langsung diam-diam tengah malam dia pergi di celana. Kau dia ukur 10 cm, kau dia gunting. Nah, untuk kakak satu dia berpikir sama. Kau besoknya nggak bikin, sibuk sekali dengan kita begini. Dia bikin lembaku masuk di ruang yang sama, dia lihat di celana. Wah, tak sama kerjakan malam ini. Dia ukur 10 cm, pun dia gunting lagi. Ya besok dia adik mau pakai kurang celana popo ini gara-gara tidak dengar firman baik. Lakukan bisa salah. Kita so berdiakonia, kenapa kita tidak dewasa? Berdiakonia tidak mendewasakan orang. Kenapa kita so hot-hot, so lancar-lancar? Kenapa anak merubah sesuatu? Khotbah tidak merubah sesuatu, tapi kehidupan merubah orang. Katakan amin. Haleluya. Jadi supaya kita punya pemilihan itu berjalan lancar, itu berhubungan dengan respon. Respon pada Amsal 13. Satu waktu saya berdoa supaya orang ada kursi di sini. Kalau Pak Andri baca dan duduk. Kalau Pak Andri bantu saya baca 10 menit, kita duduk 10 menit. Firman Tuhan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Satu kali. Firman Tuhan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat pada perintah akan menerima balasan. Satu kali. Karena kita duduk belum mengenal. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Tidak. Jadi respon pada firman berhubungan dengan proses pemilihan. Kita akan menerima balasan atau kita akan menerima akibat. Kita akan menerima hukuman atau kita akan menerima berkat. Itu akan terpisah di situ. Haleluya. Haleluya. Jadi respon firman itu berhubungan dengan proses pemilihan. Sederhananya bagaimana? Saya akan makin tahu saya sedang terpilih kalau saya bersikap benar waktu saya dengar firman. Begitu sederhana. Haleluya. Haleluya. Ada beberapa kenyataan sudah dengar firman berkali-kali tidak mengerti. Karena banyak faktor, saudara. Ada orang berdoa begini, Bapa, biarlah kami mendengar firman dan kosongkan hati kami. Dan Bapak kosongkan. Dia lupa semuanya. Bukan kosongkan, tambahkan apa yang perlu ditambah dan kurangkan apa yang tidak perlu. Jadi kalau dikosongkan, memang habis. Tidak ada lagi ayat tersimpan. Betul? Jadi kalau saudara mau bertumbuh, mau keterpilihan saudara itu menjadi pasti, tidak hanya terpanggil saja, perhatikan sikapku ketika dengar firman. Karena dari situ, saudara, berapa tahun kita dengar firman, sikap itu menentukan hasilnya. Berapa kali kita dengar firman, sikap itu menentukan outputnya. Jadi kalau sudah dengar firman 1000 kali tanpa sikap yang benar, maka 1000 itu sia-sia. Katakan haleluya. Jadi waktu dengar firman, beri saudara punya perhatian, fokus pada firman, karena itu akan menjadi kekuatan kita. Jadi pelayan-pelayan altar minggu-minggu depan mereka akan duduk di paling depan.
mereka makin diberkati Tuhan. Haleluya. Kalian, saya yakin saat ini tidak lama berubah. Kalau dia dengan firman terus dalam hati lebih lagi daripada hari-hari kemarin. Matius 13, 18, 23. Masih dari Matius. Sudah lihat ini pasal 13 ini luar biasa. Matius 13, 18, 33. Matius, firman Tuhan, Matius 13 ayat 18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan serta menerimanya dengan gembira. Ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang pendasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu, mendengar firman itu dan mengerti. Mantap. Terus, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ya, ada yang 30 kali lipat. puji Tuhan. Haleluya. 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 Ada 4 jenis tanah dan dibagi 2 kelompok. 3 jenis tanah pertama tidak sukses, tidak berhasil. Dan jenis tanah yang kedua hanya ada 1, tanah yang baik dan hasilnya masih terbagi 30, 60, 100. Saudara lihat bahwa mendengar firman dan mengerti itu berhubungan dengan respon. Saya dan saudara tidak akan mengerti apa yang saudara dengar apabila respon saya pada Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, firman akan masuk. Siapa menghargai firman, firman akan masuk. Jadi respon kita terhadap firman berhubungan dengan proses pemilihan Tuhan atas hidup kita yang sudah terpanggil. Kita makin pasti menjadi orang-orang terpilih pada saat mana? Pada saat saya memberi hati, membuka hati, saat saya dengar firman. Karena ternyata firman inilah yang akan membuat saya menjadi orang-orang seperti tanah yang baik, hasil 30, 60, 100 kali lipat. Sementara kalau respon saya tidak tepat, respon membuat saya, respon yang baik membuat saya mengerti. Dan kalau saya mengerti membuat saya melakukannya tidak keliru. Sebab melakukan dengan keliru sama dengan tidak melakukan. Tapi bagaimana tidak keliru, kita harus mengerti. Bagaimana kita mengerti, kita harus mendengar. Mendengar dan mengerti, di tengah-tengahnya ada respon, cara bereaksi, cara mendengar. Jadi kualitas buruk saya akan saya tinggalkan ketika saya memberi respon dengan tepat kepada ketika firman disampaikan. Saudara, tingkat kepekaan orang itu berbeda-beda. Tingkat ketajaman orang berbeda-beda. Tingkat penangkapan orang berbeda-beda. Tapi tingkat itu bisa ditambah levelnya. Saudara, mendengar firman bukan soal school atau soal sekolah. Mendengar firman soal buka hati. Karena orang sekolah tinggi tanpa buka hati tidak mengerti. Tapi orang tidak sekolah kalau buka hati bisa mengerti. Murid-murid rata-rata tidak sekolah, tapi mereka mengerti. Farisi sekolah tinggi tapi tidak paham. Jadi mengerti firman bukan soal sekolah, tapi soal buka hati. Nah, kita respon, kita bergerak cepat dengan cara belajar, tangkap cepat dengan bahasa umum orang bilang peka. Saudara, kalau peka, jangan sampai salah gunakan peka. Peka ini harus peka terhadap apa yang Tuhan mau, bukan peka terhadap apa yang aku mau. Nah, ada sebuah cerita. Tengah malam di tahun berapa itu masih belum ada listrik. Ada seorang bapak bertamu di sebuah rumah suami istri
yang sederhana rumah pitate pagar bulu. Ingat baik pendahuluan cerita ini. Seorang bapak bertamu tengah malam di keluarga suami istri yang sederhana rumah pitate pagar bulu. Kemudian tiba mereka langsung menyambut tamu, langsung Pak, kan sudah malam, silakan Pak istirahat. Ternyata di bapak ini minta maaf, sudah sangat lapar, cuma langsung suruh tidur siang. Tengah malam dia tidak bisa tidur, dia menggigil. Dia bilang, lapar. Suami istri, Bapak kan cuma pitate, jadi dapat dengar kamar sebelah. Bapak tuh sebelah lapar, kecepatan kepekaan menangkap pesan, betul? Sedang dia menggigil, tolong tangkap dia pesan. Lapar dia. Suami istri bercerita, ini om sebelah dengar. Pak, setengah malam begini sudah tutup sama toko warung, tidak ada apa-apa di dapur. Ada Pak, ada 2 biji telur di igu-igu. 2 biji telur itu mau bikin apa? Bisa bilang menggigil lagi. Dadar. Pak, ini betul. Kekek itu dadar. Iya betul dadar. Kalau istri bilang nih, maaf Pak, minta maaf, sudah ada kayu api kok orang. Belum zaman gas tuh ini, sudah ada kayu api orang. Untuk sebelah lanjut lebih menggigil. Pagar. Iya betul. Kalau sampai pagar kan pagar dulu. Pagar. Iya Bapak. Nanti ganti pagar pakai justru malam begini. Siang orang selatan. 3 kata orang pakai tangkap. Tapi kalau orang tidak nangkap, apa yang dia bilang tadi? Cuma ngantuk orang tidur justru lapar padahal nggak tangkap. Sudah. Mereka pergi ke dapur mengolah dengan kayu api dari pagar, kemudian masak. Lama mereka masak, tidak kedengaran suara dari bapak yang di kamar tamu itu. Langsung tidur mana dia? Oh dia masih sadar. Ini bicara soal tangkap orang yang besar. Dan kali so kata Yunani, kata Inggris, so kata Indonesia sudah jelaskan berkali-kali. Kadang-kadang orang tak mengerti karena artinya dari situ, betul? Tapi kalau orang berhati ada waktu tamu itu, apapun dia gigau kita tangkap. Kemudian mama itu tolong ada dadar berapa? Cuma 1. Kalau mau pakai anak besok mau pakai psikol 1 itu dadar. Waktu yang menggigau bilang 2 dadar. Bapak ibu ini so emosi. Bapak, bangun ya Bapak, kurang ajar. Karena apa? So kasih siapkan 1 dadar kan 1 untuk anak besok. Saudara belajar peka itu sebenarnya mulai dari kita. Kadang-kadang saya sudah baca, saya sudah dengar, saya sudah lihat. Aturannya 1 cara saja kalau kita lapar dan haus akan firman kita sudah tangkap. Katakan amin. Apalagi kalau itu sudah diulang-ulang, diperjelas. Maka harusnya roh kita sudah tangkap. Tingkat kecakapan menangkap pesan itu semua orang bisa sama bergantung pada buka tutup hati. Buka tutup hati. Karena ada orang tidak sekolah lebih pintar daripada orang sekolah. Karena sekolah kadang hanya sebuah formalitas. Karena intelek orang tidak tergantung strata pendidikan saja, tetapi soal buka hati. Jadi para murid itu agama tahu tidak sekolah. Unschooling, tidak berpendidikan proper. Jadi, tapi mereka bisa paham yang orang Farisi tidak paham. Luar biasa. Kalau sudah bisa paham firman, jangan bilang saya orang biasa, saya orang susah, saya orang sederhana. Tidak, untuk paham firman tidak perlu orang kaya. Untuk paham firman tidak perlu orang pintar. Yang penting buka hati. Dan di situ terjadilah proses pemilihan hidup saya. Pemilihan, semakin saya respon, maka saya akan termasuk kelompok yang diberkati. Kan ingat, Ulangan 28 mengatakan, jika dengar firman baik, lakukan dengan setia, kamu diberkati. Kemudian ayat 15, jika kamu tidak dengar firman dengan baik dan tidak lakukan, kamu dikutuk.
Jadi terjadi pemisahan, kan? Pemisahan orang-orang yang diberkati dipisah dengan orang-orang yang tidak diberkati. Jadi pemisahan pemilihan itu salah satu faktor disebabkan oleh respon kita mendengar firman. Nah, mendengar firman mendengar baik. Karena ada orang mendengar untuk dilupakan. Ada mendengar untuk formalitas. Ada mendengar untuk menghargai saja. Tetapi ada orang mendengar untuk rohnya makan firman. Nah, itu beda. Itu pun saudara, kalau saudara makan, secara teori apa yang saudara makan, menurut apa yang saudara makan, saudara akan jadi seperti apa yang saudara makan. Mengerti? You are what you eat. Kalau kamu makan pete, kamu akan lauk pete. Betul? Kalau kamu setiap hari makan soto, kamu akan darah tinggi. Betul? Kalau kamu makan babi buta setiap hari, kamu akan kolesterol. Kalau kamu makan firman setiap hari dengan benar, kamu akan jadi serupa Kristus. Jadi panggilan dan pilihanmu tidak diragukan. Setan pun takut. Apalagi cuma masalah, amin. Apalagi cuma masalah keuangan. Karena Tuhan ketika melihat kita terpilih, hari tidak akan pernah tersandung. Katakan amin. Kemudian yang kedua, Matius 25 ayat 18 mulai. Saudara, pemilihan, katakan pemilihan, berhubungan dengan tanggung jawab, menjalankan talenta. Ya, silakan. Firman Tuhan Matius 25 ayat yang ke-18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ayat 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dia terpilih ya? Terus lanjut 22. Agak cepat. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Amin. Ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Amin. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi sama ya, yang 5 sama yang 2 sama-sama masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan. Mari lihat yang 1. 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat yang dimana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dan tempat di mana Tuhan tidak menanam. 25. Ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. 27. 27. Ya, 27. 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangmu itu kau berikan kepada orang yang menjatuhkan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Lanjut 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. 30. Nah, ini yang puncaknya. 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan ketagih. 3 orang, 5, 2, 1 talenta terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang mengembangkan talenta
5 jadi 10, 2 jadi 4, dan kelompok yang kedua adalah 1 yang tidak mengembangkan. Dan Tuhan bilang, sabarlah engkau hai hambaku yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan memberi sesuatu atau sebuah tanggung jawab, itu adalah cara Tuhan untuk menyeleksi kita. Katakan amin. Karena begini, dari mana Tuhan tahu hamba itu setia? Ada 3. Hamba yang baik, hamba setia, hamba yang bertanggung. Hamba yang baik, hamba setia, hamba yang bertanggung. Banyak orang baik, banyak orang setia, tapi tidak banyak orang bertanggung jawab. Karena bertanggung jawab ini soal karakter. Dan ketika kita sedang ditempatkan di satu posisi punya tanggung jawab terhubungan dengan Tuhan, punya kerajaan Allah, punya agenda kerajaan Allah, ingat baik bahwa penerima 1 talenta pada akhirnya kena diskualifikasi dari Tuhannya, bukan? Tuhannya tidak jahat, tapi konsekuensi yang dipilih oleh pemilik 1 talenta, dia negatif thinking dengan Tuhannya. Padahal yang 5 talenta dapat 5 talenta, yang 5 itu juga dikembalikan kepada yang punya 5. Bahkan yang 1 ini diambil apapun yang ada padanya, diberikan kepada sudah punya berkelimpahan. Jadi Tuhannya tidak jahat, Tuhan kita tidak jahat. Dan Tuhan kasih kepercayaan bukan untuk membuat saudara menderita. Tuhan kasih tanggung jawab bukan supaya kita merasa beban berat. Tapi saudara, saya sering bilang pada pelayan altar, kita masuk surga saja sudah sebuah kasih karunia. Tidak bisa bayar, tidak bisa balas. Jadi toh kalau Tuhan angkat kita jadi pelayan, seberapa yang kita abdikan untuk Tuhan belum juga bisa bayar. Tapi Tuhan itu hebat, luar biasa. Kita yang diangkat cuma-cuma dari luput dosa, dikasih jabatan anak, kasih status anak, dikasih pelayanan. Setelah dikasih pelayanan, dikasih lagi hadiah. Aturan kan nggak usah lagi dikasih hadiah, karena untuk membayar dari lumpur dosa saja belum bisa bayar. Tapi Tuhan luar biasa. Yang Tuhan pengen lihat pada kita adalah tanggung jawab. Katakan tanggung jawab. Karena seorang tidak mungkin terpilih kalau dia tidak biasa bertanggung jawab. Haleluya. Setia mulai dari perkara, setia mulai dari sesuatu yang kecil. Saudara, di mana ada ternyata masih ada nasi campur 5.000. Betul? Ya. Saudara pernah makan situ? 5.000. Gengsi dong. Biasa kita satu porsi 50.000. 5.000 nanti orang bilang apa? Saya pernah ke situ. Waktu saya masuk, saya lihat orang-orang di mana. Orang tengok-tengok kita. Kayak tadi bapak dari cerita ke sini. Mungkin saya lupa saya punya pakaian. Saya masuk situ. Mereka lagi antri, saya juga antri. Saya pakai baju orange. Mereka semua tidak ada yang ditanya-tanya. Pas giliran saya bilang, saya mau pesan, Pak tunggu Pak, masih ada orang sana. Oh iya, minta maaf. Saya tunggu agak lama. Saya lihat di banyak orang makan. 5.000 satu porsi. Namanya kita makan mahal ya, kita kan makan nasinya. Amin. Ini soal kecil. Biasa orang kecil atau sesuatu yang kecil orang anggap remeh. Biasa. Padahal Tuhan jauh Tuhan dari hal kecil. Saya antri, saudara, saya antri. Om, yang kejadiannya begini. Itu tanda di kasir bilang, Om yang pakai orange. Satu-satunya yang ditegur cuma saya. Kalau kita bingung-bingung, maksudnya tunjuknya makanan apa kek? Kita cuma tunggu-tunggu diperlakukan apa oleh mereka. Kemudian, Om mau makan sini atau bungkus? Oh bungkus. Om mau makanan yang berapa? 5.000. Oh 5.000? Yuk, memang tulis itu 5.000. Maksudnya orang yang percaya mau makan 5.000. Betul? Jadi juga waktu saya parkir mobil, saya parkir jauh-jauh. Nah, waktu saya lihat situasi itu, kadang-kadang orang hal-hal besar mau, hal-hal kecil tidak mau. Gengsi.
Padahal doi so habis. Doi so habis sampai banyak. Maaf ya. Mar makan satu kali bayar 250.000, 300.000. Kenapa tidak pergi makan di 5.000? Sama kenyang gitu. Amin. Jadi hal-hal kecil, saya kembali soal tanggung jawab yang saudara rasa di gereja ini kecil. Kecil, kita petugas cuma apa? Setiap kali saya datang di gereja ini, kita petugas adalah cuma memastikan tisu ada di gereja ini. Kecil. Tapi Tuhan melihat yang kecil itu sebagai ukuran starting point kepercayaan dan tanggung jawab seseorang. Karena orang kalau pekerjaan besar, jadi ketua panitia hari kiamat, pasti mau. Ketua panitia hari kiamat pasti mau. Tapi ketua panitia pembersihan sampah, mana orang mau. Tapi saya mau belajar dari kecil. Saya mau belajar dari mental mengerjakan hal-hal kecil. Karena dari setiap perkara kecil dipercaya perkara besar. Karena ternyata dari hal-hal kecil kan dapat talenta satu kan kecil, paling kecil daripada semua itu adalah satu. Sesudah satu bukan kecil, nol. Paling kecil cuma dapat satu. Dan sikap dari orang ini ternyata telah membuat ia masuk kelompok orang yang dilemparkan ke dalam ratap kegelapan yang paling gelap, dan di sana terdapat ratap dan kerja gigi. Halo Bapak Ibu, penilik CG itu bukan perkara kecil. Katakan amin. Pelayanan anak muda departemen pemuda itu bukan perkara kecil. Katakan amin. Pelayanan departemen anak itu bukan perkara kecil. Amin. Sorong-sorong power di mixer itu bukan perkara kecil. Kecil bagi kita, tapi bagi Tuhan itu ukuran. Karena karakter kita selalu kadang miss di kecil-kecil. Haleluya. Kalau saudara memimpin KKR yang hadirnya ribuan, haleluya. Saudara punya setrika baju 1 minggu, saudara setrika. Karena KKR besar, saudara setrika. Dari setiap hari periksa baju. Kalau ibadah raya seperti ini, yang kali baju kurang tarik, kurang sok. Karena terbiasa menganggap perkara besar itu lebih baik daripada perkara kecil. Padahal pemilihan Tuhan mulai dari sikap hati terhadap hal-hal tanggung jawab yang sifatnya kecil di mata Tuhan. Haleluya. Daud menang sebelum mengalahkan Goliat raksasa. Dia telah mengalahkan serigala, apalagi beruang. Dia punya domba yang dia jaga, cuma kakaknya hina. Kepada siapa kau tinggalkan 2-3 ekor kambing domba itu, Daud? Daud dalam hati, apa kau mau bilang-bilang lebih jumlah kakak? Betul? Jangan bikin malu terlalu vulgar begitu kakak. Biar 2-3 ekor, mari kita telah belajar setia di situ. Dan dengan kesetiaan itu, dia bisa mengalahkan Goliat. Di mana Eliab, Abinadab dan Syama kakak-kakaknya gemetar. Haleluya. Haleluya. Jadi ketika kita sedang terproses dalam hal pemilihan, perhatikan baik, tanggung jawab adalah salah satu indikator, alat indikator untuk Allah melihat kita bersedia dipilih, diproses dalam pemilihan, supaya kita punya pilihan makin teguh. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, masih tahan mendengar firman? Haleluya. Puji Tuhan. Kejadian 25:34. Firman Tuhan, setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. 34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ya, Ibrani 12 ayat 16-17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. 17. Ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu,
ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia menjalinnya dengan mencucurkan air mata. Yes. Haleluya. Saudara jangan salah paham. Kalau saudara seseorang ada pada posisi seperti Esau, suka memandang rendah, memandang ringan, memandang enteng apa yang Tuhan anggap penting. Kemudian kita tahu dia menemui masalah, sudah kasih pesan, kuatkan hatimu, Tuhan menolong engkau. Tepat? Tidak tepat. Ketika dia terbiasa menganggap apa yang Tuhan hormati tidak perlu dihormati, dan Tuhan serius mengatakan ini pada Esau. Esau kan yang sebenarnya pemilik hak keseluruhan, hak yang namanya tidak bisa dipindah, tapi dijual oleh Esau. Jadi Yakub bersalah tapi tidak 100% bersalah. Saya suruh kamu jual, maka saya beli. Betul? Jadi ketika kesempatan untuk memperbaiki itu diupayakan oleh Esau dengan air mata. Ada banyak orang punya masalah sampai dengan air mata. Saudara, air matamu tidak semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Kenapa? Ada lagu bilang, kau rangkai air mataku jadi permata terledak. Kau rangkai air mataku jadi permata. Tapi kalau Esau yang nyanyi, nyambung? Tidak nyambung. Kenapa? Tuhan bilang air mata kurangkai jadi permata untuk orang yang menangis mau berubah, bukan orang yang terbiasa anggap remeh apa yang Tuhan anggap penting. Bagi saya ibadah itu penting. Bagi saya ibadah nomor 1. Ada lagu lama, berbakti, pas. Oh kita tahu tuh lagu? Berbakti, anak. Soal utama, haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu, segala penyakit dilalukan, mandi pantai naik gunung. Jalan-jalan soal kedua, kalau saudara putar, berarti apa yang Tuhan anggap penting kita terbiasa anggap remeh. Tuhan lagi proses jemaat itu di situ. Nanti satu saat orang tertentu menangis karena tidak suka cari Tuhan. Tidak semua tangisan Tuhan tergerak untuk menolong. Paham? Karena kira-kira paham? Tidak semua tangisan membuat Tuhan terenyuh. Karena Tuhan bilang ini tangisan Esau. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata karena Kejadian 25 ayat 30 berapa tadi? 34. Ia memandang ringan. Halo, orang terpilih oleh karena ia memandang penting atau memandang ringan. Apa yang Allah anggap penting? Saudara tanya, apa yang Tuhan anggap penting? Paling sederhana, ibadah. Haleluya. Paling sederhana, ibadah. Jadi ketika kita berharap Tuhan berkati, sementara saya tidak bilang kita, ketika seseorang, supaya tidak kenal kita ya, ketika seseorang terbiasa menganggap remeh apa yang Tuhan anggap penting, kemudian dia dengar firman, orang kasih ayat, berserulah kepada Tuhan, maka ia akan menjawab engkau. Dengan TikTok, Tuhan pasti tidak akan pernah berubah. Tuhan pasti menolong engkau. Tapi TikTok tidak tahu Esau tangisan. Oh, dengan firman begini, Tompero bergelor, amin. Tompero bilang, ini kok tetapi makanan, amin. Selama ini kita kok tidak salah. Ada menangis, tapi tangisan yang salah. Karena terbiasa memandang rendah, memandang ringan. Jadi kalau saudara mau dewasa, keterpilihan saudara terjadi karena pemilihan itu berhubungan dengan sikap hargai atau tidak,
apa yang Tuhan anggap penting di matanya. Saudara, seharusnya bukan Yakub yang terpilih, tetapi Esau. Kenapa dia berpindah? Apakah Allah berubah setia? Tidak, Esau yang berubah. Haleluya. Tapi ada orang bilang begini, bagaimana kalau Esau dia seandainya berubah? Ada ayat, saudara, 25, 34. 34, coba baca selanjutnya ayat 35 dari Kejadian 25. So habis ayat kan? Coba bantu saya. Itu ayat tentang Esau. Jika engkau berusaha, masih ada ayat itu. Saya tidak siapkan karena nanti orang pakai ayat itu. Apa yang saudara perhatikan selama ini, daftarkan di daftar hidupmu. Apa yang Tuhan anggap penting. Saya mau anggap itu penting. Bukan penting juga, saya mau anggap itu penting. Karena dengan begitu saya sedang terproses menjadi orang-orang yang terpilih. Yes. Ada dapat? Katakan haleluya. Saya lompat. Tadi sudah poin berapa? Tidak. Saya lompat langsung terakhir. Mari kita lihat. Pemilihan yang ketiga berhubungan dengan sikap kita menghargai apa yang Tuhan anggap penting. Di situ kita akan tersortir. Saya yakin saudara tidak akan salah pilih, amin. Kita akan mementingkan apa yang Tuhan anggap penting, dan progres kita akan berubah makin serupa Kristus. Bagi Kristus, apa yang Bapa penting, anggap penting, itu yang terpenting. Itu juga sama dengan kita. Yang terakhir, pemilihan berhubungan dengan Maleakhi 3:18. Maleakhi 3:18, saudara masih bersama saya, katakan haleluya. Maleakhi 3:18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Haleluya. Bersemangat berani, katakan haleluya. Haleluya. Saudara, di ayat ini saya tangkap satu hal. Satu saat akan terjadi pemisahan. Ada lagu lama. Kelak ada tangisan, tangisan selamanya. Waktu Tuhan menghukum dunia. Bapa dan anak tercerai, suami dan istri tercerai, perceraian selamanya. Waktu Tuhan menghukum dunia. Apa terjadi? Zaman Nuh sudah terjadi. Zaman Lot sudah terjadi. Kenapa? Saudara, penting sekali perhatikan ibadah kita. Ibadah adalah alat untuk membuat pemilihan itu makin pasti. Ibadah membuat saudara sortiran ini akan memisahkan ikan yang baik dengan ikan yang kurang baik. Sebenarnya bahasa Inggrisnya atau bahasa Yunani-nya bukan kurang baik, tapi ikan yang buruk, ikan yang busuk. Tapi Indonesia agak lebih persuasif. Tapi aslinya bukan ikan yang kurang baik, ikan yang busuk. Kenapa? Kualitasnya berhubungan dengan Wahyu 11 ayat 1. Tuhan sedang mengukur kita. Tuhan sedang membuat perhitungan dengan apa yang kita lakukan hari ini. Wahyu 11 ayat yang pertama, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Bangunlah, ukurlah bait suci Allah, bait Allah, gereja diukur, dan mezbah penyembahan kita diukur. Dan siapa yang diukur? Mereka yang beribadah di dalamnya. Saudara, kita sedang diukur. Alat ukur Tuhan itu akurat, tidak perlu ditera-tera ulang, karena 1 liter tetap 1 liter, 1 kilo tidak 900 gram. Kalau Tuhan punya tera, Tuhan punya ukuran, Dia akan memberi hasil pengukuran yang akurat. Dan saya yakin saudara dan saya rindu bahwa Tuhan mengukur kita dan kita kedapatan ibadah kita berkualitas, ibadah kita berkenaan, ibadah kita tidak serupa dunia. Ibadah kita tidak kejar mujizat saja, ibadah kita tidak mengejar berkat saja,
Tapi kita punya ibadah kejar perkenanan Tuhan. Kejar menjadi serupa Kristus. Karena di sini sedang terjadi pemilihan. Satu saat akan ada beda. Orang gereja bisa terpisah lagi. Karena yang satu ibadah motifnya benar, yang satu tidak benar. Saudara, ada istilah begini, gereja itu seperti bengkel, seperti rumah sakit. Saya sudah dapat yang terakhir, itu tidak tepat. Sebab mobil kalau ke bengkel, kalau dia so bagus, dia langsung keluar. Betul? Apakah mobil kita tiap minggu ke bengkel? Cuma rusak. Waktu rusak kita ke bengkel. Kalau filosofi gereja adalah bengkel, cuma waktu rusak orang dah. Kalau sebagusnya dah, gereja seperti rumah sakit, betul? Karena orang tidak ke rumah sakit tiap minggu. Jadi yang benar adalah gereja adalah rumah Allah, tempat di mana kita dibentuk, tempat di mana kita diberi makan, tempat di mana kita dibawa. Haleluya. Tempat di mana kita dibangun, tempat di mana kita dikoreksi, tempat di mana kita diukur oleh Tuhan. Seberapa berkualitas ibadah kita. Sudah waktunya kita bukan lagi orang-orang yang beribadah, mulut bicara Tuhan, tetapi hati jauh daripada Tuhan. Mulut menyembah Tuhan, tapi hati tidak connect dengan Tuhan. Sebab sebenarnya gereja adalah alat koneksi untuk kerajaan Allah terkonek di bumi. Dan gereja tempat beroperasinya kerajaan Allah di bumi. Kita terhubung dengan sorga, kita punya akses dengan sorga. Apa yang kita ikat di bumi, apa yang kita lepaskan di bumi, terikat dan terlepas di sorga. Karena ibadah kita berkualitas. Tuhan tidak capek melihat ibadah kita. Tuhan bergairah melihat ibadah kita. Karena kita orang-orang yang menghargai Tuhan, yang tahu bahwa ibadah ini adalah proses pemilihan. Haleluya. Mulai tinggalkan kebiasaan ibadah yang hanya untuk dilihat orang. Tinggalkan kebiasaan ibadah hanya untuk store muka. Tinggalkan kebiasaan ibadah karena takut apa kata orang kalau tidak ibadah. Karena kita ibadah datang ke Tuhan. Kita datang hormat Tuhan. Dan makin lama makin kita lakukan, kita makin menjadi orang terpilih. Dan keterpilihan ini membuat kita tidak akan pernah tersandung. Karena apa? Tuhanlah kekuatan kita. Firman dan Roh Kudus membentuk kita jadi serupa Kristus. Dan kita berkemenangan. Kita tidak takut dengan masalah keuangan. Kita tidak takut dengan penyakit. Kita tidak takut dengan apa kata orang. Kita tidak takut bahkan dengan iblis. Karena apa? Hidup kita terbangun lewat ibadah. Jadi gereja bukan bengkel. Karena ketika kita kotor setelah baik, pergi dan tinggalkan selamanya. Nanti rusak baru datang lagi. Tidak, saudara. Tapi gereja adalah rumah Tuhan. Gereja bukan rumah sakit. Kalau sakit sudah parah, so beko-beko datang suntik-suntik di situ setelah sehat pergi. Tidak. Kita datang ke rumah Tuhan dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa seumur hidupku. Karena aku diberi makan di sini, dibentuk di sini, diarahkan di sini. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dibangun, dikoreksi, dijadikan orang-orang strategis. Bahkan kita menjadi eklesia. Parlemennya Allah di muka bumi di Malaya Manado adalah gereja ini. Katakan haleluya. Jadi makin bergairah ke gereja, makin bersemangat ke gereja. Haleluya. Kita makin tanya lagi kapan lagi ibadah. Oh puji Tuhan, terima kasih ada WA dari Gembala. Yes Gembala. Amin. Siap banyak datang. Siap banyak sekali siap. Macam ucap. Haleluya. Tapi kita sudah meninggalkan gaya itu. Kita sudah memacu, amin. Kita tinggalkan karena kalau Tuhan datang pilih gereja, Tuhan datang Wahyu 11. Tuhan ukur tadi. Yang terakhir baca ayat terakhir. Wahyu 11 ayat 1 baca sekali lagi. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ya. Tuhan sedang ukur present worship kita. Tuhan sedang ukur persembahan kita. Tuhan sedang ukur firman apa yang kita dengar. Tuhan sedang ukur siapa yang buka hati, tidak buka hati. Tuhan sedang ukur bahwa hidup atau bahwa hanya bahwa tubuh saja. Haleluya. Saudara datang di sini untuk hormat Tuhan dan untuk diubahkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Saya minta